Selamat datang di tutorial Kemedis, aplikasi elektronik rekam medis, dan SIM klinik. Berikut adalah dashboard dari Kemedis. Kita bisa melihat semua tindakan atau layanan yang telah diberikan dalam suatu klinik ataupun rumah sakit. Kita akan memulai dalam pemeriksaan pasien. Hal yang pertama yaitu melakukan pendaftaran pasien. Klik menu, lalu pilih admisi. Setelah itu kita klik untuk pendaftaran pasien. Muncul halaman pendaftaran pasien. Klik warna hijau daftarkan pasien. Untuk pendaftaran pasien baru, kita klik warna hijau. Setelah itu, muncul informasi data pasien yang harus kita lengkapi. Berikut contoh untuk pengisian pasien baru di sebuah klinik. Kita sudah sesuaikan dengan data dari Dukcapil dan sesuai dengan FHIR Kemenkes. Berikut adalah contohnya. Lalu selanjutnya klik lanjutkan. Pilih poliklinik yang tersedia di klinik seperti halnya dalam contoh poliklinik umum dan pilihlah dokter yang ada di klinik. Lalu klik lanjutkan. Setelah itu, pilih metode pembayaran dari pasien umum, BPJS ataupun asuransi lainnya. Untuk contoh, kita klik pasien umum lalu selesai. Pendaftaran sudah selesai dengan nomor antrian pertama untuk Dr. Bensu. Selanjutnya kita mendaftarkan pasien lama yang sudah ada di klinik. Seperti halnya kita bisa mencari dari nama depan pasien, nama belakang pasien, nomor rekam medis ataupun dari NIK yang sudah terdaftar di riwayat sebelumnya. Kita bisa memilih dari 3 filter tersebut lalu klik cari. Seperti yang ada di layar, kita bisa mencari atas nama Kaulo Pasrah dengan nomor medis yaitu 0003. Kita bisa mengetik nama depan saja, Kaulo. Kita cari, lalu kita bisa melihat detail pasien. Setelah itu kita bisa klik pilih. Lalu halaman selanjutnya adalah informasi dasar pasien untuk data pengantar. Lalu klik lanjutkan. Setelah itu kita memilih kemana pasien tersebut akan diperiksa. Kita klik poliklinik umum dan pilihan dokternya sama, Dr. Bensu. Lalu kita mungkin mencoba untuk klik BPJS. Kita bisa melihat dulu untuk keaktifan BPJS-nya. Setelah itu, setelah klik, kita lakukan tombol selesai. Dan data tersebut sudah bisa diterima di layanan pemeriksaan ataupun di device yang berada di ruangan dokter. Sudah terdapat 2 antrian, yaitu Kaulo Pasrah dan Lulu Berkah. Misalnya di Lulu Berkah, dia belum datang atau sedang ada pemeriksaan lainnya, kita klik dulu pasien berikutnya. Misalnya kita klik Kaulo Pasrah, lalu muncul halaman berikutnya adalah halaman dari pemeriksaan asesmen awal. Untuk asesmen awal sendiri, biasanya dilakukan oleh perawat yang berada di front office untuk mengetik keluhan utama terlebih dahulu. Ataupun kita bisa mengcopy paste keluhan utama dari pemeriksaan sebelumnya dengan cara melihat riwayat atau histori yang ada yang pernah dilakukan pemeriksaan di klinik tersebut. Lalu kita bisa salin sehingga dari keluhan utama hingga tanda vital sudah tersimpan. Lalu kita bisa simpan ataupun kita klik simpan dan tinjau SOAP. Untuk pemeriksaan ini, dokter bisa mengetik dari subjek, objek, pemeriksaan fisik. Lalu untuk dokter gigi kita bisa menambahkan odontogram. Lalu setelah itu kita bisa mengetik dari asesmen atau diagnosis klinis. Jadi untuk
SOA kita berikan di halaman sendiri, dan kita bisa melihat dari riwayat sebelumnya, dan kita bisa copy paste dari riwayat sebelumnya. Setelah itu klik simpan, lalu kita menuju halaman plan atau e-prescribing. Untuk e-prescribing ini kita bisa menambahkan lebih dari satu obat, misalnya kita ketik ataupun kita melakukan salinan pengobatan yang sebelumnya. Untuk mengetikkan bisa terlihat di layar, misalnya omeprazol ataupun Sanmo. Kita bisa melihat jumlahnya dengan numero, jadi jumlah numero, lalu signanya, frekuensinya 2/1 atau 2x1. Setelah itu kita bisa lihat di signa waktunya, apakah omeprazol ini sebelum makan ataupun setelah makan, sesuai dengan FHIR Kemenkes. Sebelum makan, lalu untuk Sanmonya misalnya setelah makan. Setelah itu kita bisa memberikan catatan untuk farmasi. Bila stok habis diganti dengan yang lain atau catatan lainnya. Setelah itu kita bisa menambahkan tindakan untuk dokter tersebut. Jadi dokter bisa memilih tindakan yang telah dilakukan dan nantinya akan terinskripsi di kasir pembayaran rawat jalan. Setelah itu kita bisa juga mengetikkan catatan untuk kasir, misalnya diskon 80%. Nah, setelah itu kita bisa melihat bahwa apa yang sudah kita ketik di e-resep itu muncul di bagian farmasi sesuai dengan waktu yang sudah ada, dan tidak akan ada terjadi penumpukan pada antrian untuk pengambilan obat. Klik verifikasi, lalu akan muncul data yang sudah diketikkan oleh dokter. Farmasi bisa melakukan pengurangan dari obat ataupun mengganti sesuai dengan konfirmasi dengan dokter tadi. Misalnya omeprazol tadi stoknya habis, kita ganti dengan esomeprazol. Farmasi bisa melakukan penggantian di halaman ini. Setelah itu klik simpan. Nah, hanya ada satu pasien di sini karena memang di pasien sebelumnya belum dikerjakan. Dan kita bisa memilih untuk serahkan obat karena pasien BPJS langsung bisa diserahkan tanpa melalui pembayaran. Jika sudah ada klaim dari BPJS, kita bisa lakukan pembayaran dengan klik di kasir penjualan, di kasir rawat jalan, lalu klik untuk aksinya pembayaran. Kita bisa lihat dengan total harga 234, kita klaim BPJS-nya misalnya di 200.000, lalu kita bisa simpan ya. Di sini juga akan ada diskon di kasir, misalnya ada diskon ataupun ada pengurangan dari harga. Di sini setelah klik simpan akan muncul tabel untuk pembayaran tunai ataupun non tunai, sehingga nanti di tabel akan muncul dengan jenis transaksinya pasien BPJS dengan biaya non tunai. Setelah itu kita lihat dashboard, muncul pendapatan BPJS di hari ini, sehingga tadi tim kasir bisa melakukan cross check apakah pembayarannya tunai ataupun non tunai. Setelah itu kita masuk di jasa laporannya, sudah masuk juga atas nama Dr. Bensu, ada diskon juga, biayanya berapa, total komisi petugasnya berapa, seperti itu ya. Lalu kita juga bisa mencetak di bagian laporan jasa layanan, dan juga bisa melihat dari laporan-laporan 1 bulan yang lalu ataupun untuk bisa memfilter dari jasa dari Dr. Bensu itu tersendiri. Jadi bisa di cross check dengan pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh dokternya. Seperti halnya yang ada di layar,
Misalnya kita ketik lagi dokter lainnya, misalnya dokter Sinta. Nah, di sini kita di bulan November dokter Sinta ternyata tidak ada pasien, kita bisa cek juga di bulan Oktober ataupun di bulan-bulan berikutnya dari start date sampai ke end date-nya. Sebagai owner klinik juga bisa melihat total komisi petugas, total pendapatan, dan total keuntungan klinik, dan bisa mencetak dalam bentuk PDF ataupun Excel. Kembali lagi untuk pemeriksaan pasien. Untuk pemeriksaan pasien atas nama Lulu Berkah, kita langsung ke tinjau SOAP. Kita coba dengan langsung melalui tinjau SOAP. Nah, ketika langsung tinjau SOAP, dokter bisa langsung mengetikkan keluhan utama, lalu alergi, lalu penyakit riwayat sekarang. Seperti contoh riwayat penyakit sekarang, kita bisa mengetikkan lebih dari satu keluhan ataupun memperdalam dari keluhan utama. Kita bisa mengetik dari riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit sosial, riwayat operasi, lalu riwayat imunisasi, dan riwayat pengobatan sebelumnya. Kita sudah sesuaikan dengan file Kemenkes. Lalu kita bisa mengetikkan di objek atau tanda vital. Ada tekanan darah, denyut jantung, suhu badan, pernafasan, saturasi oksigen, tinggi badan, berat badan, lingkar perut, dan gula darah. Untuk pemeriksaan fisik, kita juga bisa mengetikkan dari pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh dokter. Seperti yang ada di contoh, keadaan umum lemah, kesadaran kempos mentis, mata anemia, lalu NTE positif atau nyeri tekan epigastrium positif, dan sesuai dengan pemeriksaan dokter yang dituangkan di dalam rekam medis elektronik ini. Lalu untuk diagnosis klinis, kita bisa mengetikkan terlebih dahulu dengan texting seperti ini, gastritis dengan sepalgia, dan kita juga bisa menambahkan di diagnosis ICD-10, misalnya gastritis tanpa perdarahan untuk primarinya. Lalu untuk sekundernya, kita bisa juga mengetik misalnya nyeri kepala atau headaches, dan kita bisa menambahkan diagnosis ICD-10 ini setelah pemeriksaan selesai. Lalu klik simpan dan lanjutkan. Muncul di halaman plan. Nah, untuk plan ini, yang pertama kita menginputkan obat dan alat kesehatan yang akan kita kirim ke bagian farmasi sesuai dengan pengetikan resep dokter dengan cara mengetik R, lalu ketik nama obat dengan jumlah berapa atau nomor berapa, frekuensi signalnya 1dd1 atau 3x1 atau 3dd1, dan signal waktunya. Di situ juga muncul stok obat dan harga obat sesuai dengan jumlah yang kita berikan. Lalu kita input tindakan untuk pemeriksaan apa saja yang sudah dilakukan oleh dokter Bensu. Kita kasih catatan juga bisa, misalnya diskon 50%. Ataupun kita bisa melakukan pencarian tindakan ICD-10 sesuai dengan FIR dari Kemenkes. Misalnya kita mengetikkan injection of antibiotik, lalu kita bisa klik simpan, sehingga akan muncul di layanan farmasi pasien atas nama Lulu Berkah dengan antrian kedua karena pemeriksaannya sudah dilakukan pertama oleh Kaulo Pasrah. Lalu klik verifikasi. Di sini kita bisa identifikasi dari pasien atas nama Lulu Berkah, tempat tanggal lahir, usia, nomor RM. Lalu kita bisa melihat
data-data obatnya, lalu kita bisa mengetikkan etiketnya. Setelah itu kita bisa verifikasi ya. Untuk tombol penyerahan obat belum muncul karena ini pasien umum, sehingga harus dibayarkan terlebih dahulu. Klik bayar, di sini akan muncul tertera harganya, dan di sini kasir bisa menambahkan diskon ataupun menambahkan tindakan. Misalnya ada tambahan dari cek laboratorium gula darah ataupun yang lainnya. Lalu klik simpan. Di sini kita klik seperti contoh misalnya pembayaran tunai, sehingga akan ada muncul jenis transaksi umum dan tunai. Lalu ketika melihat dashboard untuk pendapatan umumnya akan bertambah ya, dengan pendapatan umum 179 dengan pembayaran tunai.